para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bibi sepuh di Putu Sibau Masjid Al-Mustawa, wabil khusus imam masjid kita Al-Mukarram Ustaz Sulaiman Iskandar, ketua DKM Masjid Al-Mustawa Al-Mukarram Buya Haji Bung Tomo SUD, ketua LPTQ Kapuas Hulu Al-Mukarram Abuya Haji Hasan, guru kami Al-Mukarram Ustaz Indra dan Ustaz Jayadi. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam menjaga semangat Islam, khususnya di Putu Sibau tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, ada kawan-kawan dari pasukan amal soleh Masjid Perahu Munzalan Mubarokan, tim perjalanan safari dakwah komunitas Riau Indonesia Mengaji Bang Hendri dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis subuh Masjid Al-Mustawa, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita duduk dan berkumpul di tempat yang penuh membawa kemuliaan ini. Paling tidak ada 4 keberkahan menghampiri kita. Keberkahan pertama, kita menghidupkan sholat subuh berjamaah. Keberkahan kedua adalah duduknya kita di majelis ilmu. Keberkahan ketiga adalah berkumpulnya kita di satu majelis di Sayyidul Lail, di malam penghulu hari. Dan yang keempat, berkumpulnya kita dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan 4 keberkahan ini Allah ijabah semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kesempatan pagi hari ini dalam rangka wakaf Al-Quran, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam," yang nanya dari Kapuas soalnya, "Kami ingin tanya Imam." Mau tanya apa? "Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami belum dijawab sama Allah? Sampai sekarang permintaan kami belum dikabul sama Allah. Permohonan kami ini belum ada realisasi dari Allah. Padahal kami di Putu Sibau ini, Imam, walaupun tidak berjamaah, tapi juga di akhir waktu untuk sholat kami usahakan di Putu Sibau ini sholat. Sedekah, walaupun cuma hari Jumat saja, itu pun 2.000 kami keluarkan sedekah dan kami titipkan di Masjid Al-Mustawa. Sama yatim, walaupun cuma setahun sekali, itu pun di bulan Muharram, kami ikut santunan yatim Imam. Begitu banyak Imam, perbuatan baik kami lakukan. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami belum dijawab sama Allah Imam? Bukankah janji Allah itu maha benar Imam? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini kami merasa kok lama sekali Allah jawabnya Imam? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Ya, ini kan pertanyaan sebenarnya simpel. Ini kadang-kadang kan kita juga kena ini. Kita rajin sholat, kita rajin sedekah, kita rajin sujud, kita rajin berbuat baik. Tapi setiap ada hajat, kenapa sih kok lama sekali? Tak mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, "Para jamaah majelis subuh
Masjid Al-Mustawa? Ya Imam. Apakah kita tahu yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah? Iya kalian sholat, iya kalian sedekah, iya kalian laksanakan puasa Ramadan, iya kalian ini baik sama tetangga. Tapi tahukah kalian kenapa sampai sekarang ini doa kalian belum dijawab sama Allah? Ya tidak tahu Imam, makanya kami tanya. Kalau kami tahu kami nggak nanya Imam. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita ini sudah mati di putusi bau ini. Dari hati yang mati, bagaimana seluruh doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Memangnya kenapa Syauki? Kok bisa mati? Karena banyak dari kita yang dalam ibadah kepada Allah masih sebatas mengharapkan pujian dari orang. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ibadah yang kita lakukan masih banyak kita mengharapkan pujian. Seolah-olah kalau kita tidak bisa hidup tanpa pujian orang lain. Kaget para jamaah mendengarkan penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri. Lalu ditanya lagi sama jamaah, ya Imam, apa yang membuat hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, mengambil keberkahan dari majelis mulia pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri penyebab hati mati. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati itu, kata Imam Hasan Al-Basri, apa? Pertama, araftumullaha wa la tu'tuhu haqqahu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita diputusi bau nih terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf sekali, kalau mau bicara jujur, saya yakin sebagai orang tua Bapak Ibu bukan cuma kenal sama Allah, kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang Allah, betul kan? Ayo. Nah, iya Pak, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Nah, Allah Pak. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Nah, Allah juga Pak. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Nah, Allah juga Pak. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, pernahkah kita mengajak anak-anak kita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid? Ini yang menyebabkan hati kita mati. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah gak pernah kita laksanakan. Bahkan banyak juga yang baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kita kalau sudah kejodoh tembok biasanya baru ingat lagi sama Allah. Tuh, ya Allah, baru ingat Allah lagi. Ya kan? Artinya apa? Banyak dari kita yang baru ingat sama Allah saat kita sedang punya masalah. Kalau lagi punya masalah, orang putus ibu buruk, cakep. Dikit-dikit, ya Allah, zikir nggak berhenti-berhenti. Sholat datang ke Al-Mustawa, belum azan udah nongol. Sedekah mau, baca Quran rajin. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi ketika Allah sudah bantu membereskan masalah tersebut, kadang-kadang jalan ke Al-Mustawa bisa nyasar lagi. Al-Mustawa Jakarta, kalau di sini sih insya Allah ada. Ini loh kita. Kita baru ingat sama Allah saat punya masalah. Ketika kita sedang punya masalah, kita ngadu ke Allah, ya Allah, kita sedang punya masalah besar. Kita lupa ajaran Sayyidina Ali mengajarkan. Apa ketika punya masalah? Masalah.
Aku punya Allah yang maha besar. Tinggal kita rubah mindset kita kepada Allah. Makanya kalau mau bicara jujur, dulu ketika masih jadi santri, saya diajarkan sama guru kami, Rahmatul Abrol, Kiai Jenderal Muhammad Iskandar. Beliau mengajarkan bahwa yang namanya iman itu ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4. Pertama, ayo kita lihat di mana posisi iman kita. Pertama, diajarkan sama guru kami itu ada al-imanu yazidu wa la yanqus. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun-turun. Mantap imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya Anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Bahkan dikasih musibah, mengucapkan Alhamdulillah. Ya Allah. Siapa? Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Dikasih penyakit puluhan tahun, diberi penyakit. Istrinya sempat protes, Bang, abang ini kan seorang nabi, terus mintalah sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit abang nih. Apa kata Nabi Allah Ayub saat itu? Malu saya sama Allah. Kok bisa malu, Bang? Allah kasih sehat saya lebih banyak daripada Allah kasih sakit saya. Kalau baru beberapa tahun Allah kasih sakit saya sudah mengeluh, di mana saya pengen taruh muka saya nanti ketika di hadapan Allah. Tuh, Nabi Ayub. Kita baru pusing sedikit sholat berjamaah udah nggak mau di masjid. Iya, itu para nabi itu imannya mantap. Kenapa? Tingkat keyakinannya sama Allah luar biasa. Semakin diuji, semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Bukannya kapok. Ini kita tumben sholat di masjid, belum dikabulin sama Allah, kapok sudah kita. Itu yang pertama. Al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya selalu naik, nggak pernah turun-turun. Siapa? Imannya Anbiya, Nabi. Kita lihat sejarah. Semua Nabi, semua Rasul dikasih ujian yang tidak pernah ada. Mungkin kita manusia sanggup. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita kemana-mana belum sampai dikejar-kejar, Pak. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai masuk ke dalam api besar, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian terbesar datang dari istrinya sendiri, macam Nabi Allah Lut alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah datang cobaan dari anaknya sendiri, macam Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ada yang dalam berdakwah seorang nabi ini ujian terbesar datang dari bapaknya sendiri, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan seorang kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam berdakwah juga nggak mulus-mulus, Pak. Apa mentang-mentang Nabi mendapatkan julukan kekasih Allah terus berdakwahnya di anak emas? Enggak. Justru pertama kali dakwah yang menentang dakwahnya baginda Nabi datang dari paman tercintanya sendiri, Allahu Akbar. Dan nggak tanggung-tanggung. Tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi supaya beliau berhenti berdakwah, tawaran yang kita orang putus bau kadang-kadang susah mengelak, Pak. Apa yang ditawarkan? 3 tak loh, Pak. Harta, tahta, wanita. Allah. Saya waktu itu belum ada kuota. Yang banyak onta. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi, tapi dengan tegas baginda Nabi bersabda, wahai paman tercinta,
Bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, gak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya memang imannya mantap, Pak. Semakin diuji semakin mantap. Yang pertama. Yang kedua, diajarkan oleh guru kami ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun. Stabil imannya. Siapa nih? Ini imannya malakut, malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Dan malaikat nggak pernah salah pun nggak perlu kagum kita. Kok begitu Syoki? Karena malaikat diciptakan oleh Allah hanya tunduk dan patuh apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Bahkan sejarah mencatat ada seorang malaikat bukan ngelakuin kesalahan, cuma karena sombong diusir dari surga. Ketika diciptakan Nabi Adam, semua makhluk Allah disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Ini malaikat Azazil sombong di hatinya, protes sama Allah. Ya Rabb, Adam kan tercipta dari tanah, saya dari api. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Lagi Adam anak baru kemarin sore, ya Rob. Masa iya saya senioritas harus tunduk sama yang junior? Gengsi. Allah murka dengan penolakan, dengan sifat sombongnya. Karena al-kibriya ulibasi dalam hadis qudsi. Sombong itu cuma punya Allah. Kau nggak pantas Azazil sombong. Surga bukan tempatnya orang sombong. Keluar kau. Keluar malaikat Azazil dari surga, pindah masuk ke neraka, berganti nama menjadi iblis. Tuh Pak, iblis malaikat Pak, cuma karena sombong diusir dari surga Pak. Yang sombong saja udah di surga, udah di dalam surga, sombong diusir. Apalagi yang masih diputus sibau. Malaikat. Ayo. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan sama Allah tugasnya sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya itu zikir. Zikir saja tidak berhenti-berhenti. Malaikat Israel mencabut ruh. Ya sudah dicabutin saja itu ruh sama malaikat Israel. Nggak ada urusan. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan dicabutin, iya, dicabutin aja itu ruh. Nggak pernah malaikat Israel bosan nyabutin ruh, terus bercanda sama nyawa orang. Tadi tarik, ditaruh lagi, ditarik lagi, ditaruh lagi, nggak pernah. Dicabut-cabut aja udah. Nggak pernah malaikat Israel iseng, belum waktunya mati dimatiin, nggak ada. Makanya kematian menurut malaikat Israel itu cuma dua. Apa? Husnul khatimah, su'ul khatimah. Itu kematian menurut malaikat Israel. Kalau su'ul khatimah, orang baik yang dicabut ruhnya, Allahu Akbar. Malaikat Israel itu laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Yang ketika rambutnya tercabut, tepungnya tidak berhamparan kemana-mana. Itu ketika malaikat Israel mencabut roh orang. Tapi tamsil malaikat maut mencabut roh orang yang jahat, laksana mencabut singkong dari tanahnya. Yang ketika singkongnya tercabut, tanahnya akan berhamburan kemana-mana. Malaikat nggak pernah malaikat Israel bercanda sama nyawa orang. Bahkan sejarah mencatat ada seorang malaikat yang dari pertama diciptakan sampai sekarang belum bertugas, tapi nggak pernah protes nih malaikat.
Malaikat makan gaji buta. Malaikat Israfil, peniup trompet. Dari diciptakan sampai sekarang belum bertugas, Pak. Makanya jangan berharap malaikat Israfil cek sound. Selesai kita, Pak. Kok bisa? Malaikat imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, sebab malaikat, kata guru saya, kata orang tua saya, malaikat cuma diberikan akal, tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Nah, yang ketiga diajarkan sama guru kita, guru kami, ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Imannya nggak pernah naik, malah cenderung turun terus. Oh, kacau nih iman ini. Ini iman siapa nih? Ini imannya para hewan. Jadi, Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak perlu dimarah-marahin. Tadi kucing lagi enak-enak, Bapak Ibu serius lewat aja kucing, jangan dimarahin kucing. Kenapa ya kucing? Kuda siang-siang jalan di tengah-tengah kampung kita, Pak. Mana nggak pakai celana? Apa malu? Ya kuda. Jangan Bapak besok melihat kuda nggak pakai celana telak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran. Nah, kitanya yang gila, Pak. Kenapa? Ya hewan. Kok bisa, Sogi? Hewan tuh cenderung berbuat salah, nggak pernah berbuat baik. Karena hewan cuma diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Dan yang keempat diajarkan ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Iman siapa nih? Iman orang putus ibau. Banyak kan kita nih, Pak, saya nih terutama. Ya kan? Iman kita kan nggak pernah konstan, Pak. Iman kita naik turun. Tapi wajar, iman kita naik turun ini wajar. Kenapa? Karena orang tua saya ngajarin, sebagai manusia, kita ini makhluk Allah yang paling komplit. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Betul kan? Akal buat apa? Liyatafakkar, untuk berpikir. Nafsu untuk apa? Untuk berkembang biak. Makanya kalau kita mau sadar, sebenarnya hanya dua perkara ini yang bertengkar dalam diri kita. Akal nafsu, benar salah, iya tidak, hak batil, halal haram. Betul? Dua ini saja yang bertengkar dalam diri kita. Kalau lagi akal kita diputusi bau menang, Allahu Akbar. Jadilah orang putusi bau nih malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, jauh lebih hina dibandingkan hewan. Masa sih Soki kamu pelecehan? Mana mungkin kita lebih hina daripada hewan? Allah Akbar. Ayo kita. Segalak-galaknya harimau, dia nggak mungkin makan anaknya sendiri. Tapi manusia, kalau sudah binal, kalau sudah galak, kalau sudah puas, anaknya bisa dibantai sendiri. Jauh lebih hina daripada hewan. Jadi kalau manusia selalu berbuat salah, itu hewan. Betul. Kalau manusia selalu benar terus, itu malaikat. Karena hakikat manusia dua perkara ini saja yang bertengkar dalam diri kita. Akal nafsu, iya tidak, benar salah, ini saja sudah bertengkar. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu orang tua saya pernah mengajarkan begini. Kita ini manusia diputusi bau, masih bergantung dengan siapa kita berkawan dengan kita. Makanya orang tua saya mengajarkan, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang hanya bisa membenarkan perbuatan kita. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang hanya membenarkan perbuatan kita saja.
Kenapa? Karena iman kita naik turun. Iman kita naik turun, Pak. Bahkan nih, mengambil contoh yang ditulis dalam kitab Asy-Syaukiyah, karangan Imam Syauki radhiyallahu anhu. Beliau pernah menulis begini. Kulit kambing yang baru dipotong. Ya, kalau Idul Adha kan kita sering lihat kulit kambing yang baru dipotong. Jangankan kita sentuh, kita lihatnya saja sudah tidak enak. Iya kan? Iya. Jangankan kita sentuh, kita melihatnya sudah malas. Tapi tengok ketika kulit kambing berteman sama Quran. Jadi kantong Quran, numpang mujur tuh kulit kambing. Sebelum dipakai disamak. Sebelum disamak, setelah disamak disucikan. Setelah disucikan dicuci, setelah itu dijemur, lalu ditempeli oleh badan Quran, diukur, selesai dikasih minyak wangi, ditaruhnya di tempat yang tinggi, diambil, dicium dulu kulit kambing itu, Pak. Allah, kulit kambing yang ketika sendiri hina-hina, numpang mujur karena berteman sama Quran. Betul. Tengoklah nasib kulit kambing yang berteman sama kayu, Pak. Jadi bedu. Itu salah milih teman saja tuh, Pak. Yang berteman sama Quran enak, dicium-ciumin, dipakai minyak wangi. Yang berteman sama kayu karena jadi bedu, orang masih pada terlelap tidur, subuh-subuh gelap udah dipukulin. Ini salah milih teman aja. Makanya baginda Nabi mengajarkan iman kita ini masih tergantung dengan siapa kita berteman. Seseorang bisa dilihat dari agama kawannya sendiri. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Lewat wakaf Al-Qur'an pada pagi hari ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Itu yang pertama. Carilah kawan untuk kita sebagai manusia, carilah kawan yang bisa membuat kita benar. Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Araftumullaha wa la tutuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, Pak, di putus bau ini. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ada pertanyaan yang sering menghampiri kami. Syauki, kenapa Pak? Kenapa tadi di Al-Mustawa kamu nyebut kami ini manusia sebagai makhluk? Pelecehan kamu Pak Syauki sama orang putus bawah. Pelecehan bagaimana Pak? Kita ini manusia mendapatkan gelar hamba Syauki. Masa kamu nyebutnya makhluk? Betul. Bapak, Ibu, saya pengen ngomong pagi hari. Satu-satunya manusia, saya ulang. Satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma baginda Rasulullah SAW. So tahu kamu Syauki. Apa buktinya? Silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Isra. Gamblang Allah jelaskan di situ. Surah Al-Isra ayat pertama, bagaimana Allah berfirman? Subhanalladzi asra bi'abdin. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Secara langsung, Pak, Allah bikin pengumuman untuk kita di Putusibau. Orang Putusibau, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun meluas. Ya sudah Syauki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, ya sudah, kita yakin. Cuma pertanyaannya Syauki, apa kita semua yang hadir di Al-Mustawa ini bukan hamba Allah? Sekarang saya tanya langsung, Pak, ya lemes.
Ya, memang di sini kalau pengajian lemes begini ya. Belum sarapan? Oh sama. Pak, boleh saya tanya? Kita ini hamba Allah apa bukan? Bu, ibu hamba Allah apa bukan? Hamba. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita yang duduk di Al-Mustawa ini hamba Allah apa bukan? Yakin? Benar? Kata siapa? Kata kita. Kalau masih kata kita, itu kan ngaku. Betul? Ngaku silahkan, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui oleh sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kan kita semua belum tahu. Kok begitu Syauqi? Maaf. Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba dunia, saya hamba nafsu, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Kalau memang kita semua pengen diakui sebagai hamba oleh Allah, maka diajarkan oleh guru kami, berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya Syauqi? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah. Nah, kan kita selalu ibadah Syauqi, ya. Tapi tingkatkan level kita pada dalam ibadah. Yang tadinya ibadah masih kita jadikan kewajiban, kita naikkan level kita ibadah sebagai kebutuhan. Betul. Karena ibadah kita masih sebatas kewajiban, maka yakinlah Pak, akan ada keterpaksaan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Akan timbul keterpaksaan kita. Kenapa? Karena kewajiban. Contoh lah yang sering saya sampaikan. Bapak bekerja. Bapak bekerja, dalam pemikiran Bapak, saya wajib bekerja karena harus menghidupi anak istri. Oke, setahun 2 tahun insya Allah aman, nggak ada pikiran oh saya bakal keluar. Tapi ketika rutinitas seperti itu saja, maka lama-lama akan timbul rasa jenuh dalam urusan pekerjaan. Tapi bayangkan, maaf, seperti kita makan. Saya tanya, makan kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan. Ada yang bosan sama makan? Ada. Seperti itulah Pak, buat ibadah kita kepada Allah. Makanya ketika ibadah yang kita lakukan masih sebagai kewajiban, jangan heran kalau dulu tahun 90 orang tua saya bilang, berapa banyak orang putus sibau nih, sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ngajinya setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Sedekahnya mau, judi online-nya lebih banyak yang dari sedekahinnya. Dia bikin repot malaikat. Kenapa? Karena masih menjadikan ibadah kita kepada Allah sebagai kewajiban. Padahal kita sudah diajarkan dalam surah Al-Fatihah bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana-mana Pak, kalau na'budunya benar, nasta'innya pasti lancar. Betul. Kenapa Rasulullah jangankan berdoa, belum berdoa saja dikabulkan sama Allah. Macam Habib Soleh Tanggul Rahmatul Abror, doa beliau mendapat julukan dari ulama-ulama di Pulau Jawa itu secepat kilat. Beliau berdoa langsung Allah kabulkan. Kok bisa ada tingkatan orang-orang yang seperti itu? Karena na'budunya benar. Ya. Ketika na'budu kita sudah benar, nasta'in gak usah diminta, karena ini paket Pak.
Ini paket gak bisa terpisah dalam ulumul Quran. Waw dalam wa iyyaka nasta'in itu wawunya waw ma'iyah. Gak bisa kita ibadah pertolongannya entar-entaran, gak bisa. Ibadah langsung Allah tolong kalau ibadahnya benar. Kerja dulu, akhir bulan pasti dikasih, pasti diberi gaji. Betul? Ini kan analogi sederhana. Kerja dulu, nanti dibayar, pasti dikasih. Ayo kita perbaiki nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Apa yang kita banggakan di dunia ini sesungguhnya? Banyak dari kita yang masih merasa urusan sama Allah nanti saja kalau sudah masuk 60-an ke atas. Bapak Ibu, justru kita harusnya bersyukur sama Allah. Kenapa kita bersyukur sama Allah? Malaikat maut mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Kita harus bersyukur loh Bu. Coba kalau malaikat maut mencabut nyawa berdasarkan abjad, mungkin kita mudah nunggunya, nggak jadi misteri lagi. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D, saya S, abah saya Z, berangkat duluan nyatanya Pak. Apa yang mau kita sombongkan dalam dunia ini Pak? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan teguran keras dari malaikat Jibril. Bayangkan, sekelas Nabi saja, saking sayangnya malaikat Jibril kepada Nabi, ditegur Nabi sama malaikat Jibril. Yang harusnya teguran malaikat Jibril sangat patut kita renungkan. Apa yang ditegur? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh, mau begitu boleh Muhammad. Mau begini silakan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Apa yang mau kita banggakan dari dunia yang sementara ini? Titel yang panjang, profesor, dokter, insinyur, engineering, itu yang depan. Yang belakang SE, SH, MPD, PAD, PLN. Kita lupa bahwa titel yang akan menempel kepada kita terus menerus adalah almarhum. Betul. Ada sebuah jenazah dipanggilnya pakai titel. Ya telah meninggal dunia profesor, dokter, insinyur, SH, MPD. Gak ada Pak. Tetap saja saat peringatan haul yang dipanggil, yang disebut almarhum. Iya bagus kalau masih almarhum. Coba kalau almarhum yang terkutuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menyangka diri kita ini berpuasa. Memangnya berapa lama Pak? Kita menyangka badan kita sehat. Memangnya at last but not least semua akan berakhir. Makanya yang terpenting sejalan dengan teguran malaikat Jibril, baginda Nabi pernah bersabda apa? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia ini Pak, penjara buat orang-orang beriman, tapi surganya buat orang-orang kafir. Namanya tinggal dalam penjara, ada aturan main yang harus kita lakukan dan kita patuhi. Betul? Penjara kok Pak. Makanya ada teman saya protes sama saya. Sedikit lagi lah. Sampai jam berapa saya lanjut? Jam 8. Ada teman saya pernah protes sama saya. Syauki, kenapa?
Islam itu rumit ya. Saya bilang rumit kenapa? Iya, Islam itu banyak aturan, banyak larangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini salah, begitu salah. Oh, salah saya bilang, Pak. Justru buat saya bilang, tidak ada agama yang lebih mudah kecuali Islam. Tidak ada agama yang lebih mudah selain Islam. Jangan dilihat minumannya banyak, ceramahnya lama ya Pak. Ini cuma hiasan aja. Jangan ibu pikir oh Soki ada aqua 3, kopi 1, ceramahnya lama, nggak ngaruh Pak. Ember ditaruh nggak ngaruh Pak. Canda. Saya bilang sama kawan saya, tidak ada agama yang paling mudah ini kecuali Islam. Islam itu semuanya boleh. Kata siapa Islam banyak aturan? Balik kacamata kita dalam melihat Islam. Dalam Islamnya semua boleh apa? Ya Syauki, begini nggak boleh begitu. Oh salah, berbalik kacamata abang dalam melihat Islam. Semua dalam Islam ini boleh. Yang nggak boleh dalam Islam itu cuma satu sih. Nggak banyak, cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah. Iya kan? Kan kalau nggak dilarang kan nggak apa-apa Pak. Betul? Cuman saya protes ya, itulah Syauki. Larangannya Allah banyak. Oh saya bilang, apa larangan Allah yang banyak? Dalam Islam kita nggak boleh minum minuman keras Syauki. Innamal khamru wal maisir. Karena memabukkan. Apa yang banyaknya memabukkan, faqaliluhu haramun, sedikitnya maka haram. Kata siapa Islam nggak boleh minum khamr Pak? Saya bilang. Islam nggak boleh minum khamr itu di dunia. Nanti di sorga itu boleh bebas Pak. Dijelaskan dalam kitab Dabaghul Akhbar bahwa sungai yang mengalir di sorga itu terdiri dari susu dan arah. Di dunia yang nggak boleh, di akhirat bebas. Betul? Iya kan? Oh gitu Syauki? Iya. Tapi Syauki, kan dalam Islam ini nggak boleh zina Syauki, nggak boleh main perempuan. Saya senang main perempuan Syauki, tapi Islam melarang. Kata siapa Islam nggak boleh main perempuan? Justru itulah fitrahnya Islam. Allah tahu kebutuhan manusia, kebutuhan kita sebagai manusia. Laki-laki senang sama perempuan boleh, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Betul. Lagi ini fitrah Pak. Adam saja diciptakan sama Hawa kok. Iya kan? Nggak ada Adam sama Bambang. Apalagi Adam ketemu Agus. Nggak ada. Adam ke Hawa. Ini fitrah. Oh begitu Syauki? Iya. Ada satu Syauki larangannya. Apa? Dalam Islam nggak boleh berjudi. Kenapa? Karena berjudi itu menghambur-hamburkan uang. Innallaha la yuhibbul mubazzirin. Kata siapa dalam Islam nggak boleh menghamburkan uang? Allah yang perintah. Tapi bukan lewat judi, lewat di pintu yang bernama sedekah. Kau mengeluarkan harta di jalan Allah, luar biasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saya bilang abang main judi 10 kali, dikasih menang sekali, abang girang. Abang sedekah di jalan Allah 10 kali, 10-10-nya Allah kasih lipat ganda. Kenapa abang biasa-biasa saja? Makanya judi Pak, judi. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Nggak ada orang kaya karena judi Pak. Cuma di film-film doang buat of gambler itu Pak. Coba ya. Saudara-saudara kita yang senang main judi bangkrut total Pak. Nggak ada yang bisa kaya karena judi. Mau kaya sedekah. Bapak Ibu
Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, saya bilang sama kawan, saya bilang bang, namanya agama itu aturan hidup bang, dan inilah indahnya Islam. Jadi abang balik dulu, dalam Islam itu nggak ada larangan, ada larangan cuma satu yang dilarang sama Allah. Tidak ada agama yang paling mudah dan lebih indah daripada Islam. Bahkan dalam Islam jangankan soal kehidupan, Pak. Ini maaf ya Pak ya. Dalam Islam jangankan soal kehidupan diatur. Bahkan pakai peci saja dalam Islam diatur, Pak. Tuh. Tidak ada agama yang sampai pakai topinya diatur kecuali Islam. Betul kan? Coba. Bapak Ibu, nih Bapak nih terutama Bapak. Ya, Bapak pakai peci mau kondangan atau mau ceramah, ya pakai pecinya lurus. Kenapa? Supaya timbul wibawanya di hadapan orang. Iya kan? Kalau masuk Masjid Al-Mustawa, angkat sedikit. Iya kan? Kenapa? Bagian dari ruku, dari sujud. Cicilan belum kebayar, ya miring. Kenapa? Main gaplek gak pernah menang ya begini. Coba lihat Pak. Dalam Islam pakai peci saja kita diatur, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur lewat doa-doa. Tidak ada agama yang menjanjikan keselamatan kecuali Islam. Nah, makanya tinggal timbulkan keyakinan kita sama Allah. Ingat, kita perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Ini ada teman-teman kita orang-orang liberal, orang-orang sekular mentarjimkan ayat itu intan surullah yang suruhku. Kalau kita tolong agama Allah maka Allah akan menolong kita. Timbul pertanyaan dari mereka, apa kita nolong Allah? Memangnya Allah perlu ditolong, Soki? Hakikatnya bukan Allah yang perlu ditolong, Pak. Kita yang butuh Allah. Satu dunia tidak ada yang sujud sama Allah, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan, Pak. Satu dunia meminta kepada Allah secara samaan, Allah juga nggak akan bangkrut, Pak. Bukan Allah yang perlu kita, kita yang perlu Allah. Makanya saya bilang tadi Al-Fatihah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau na'budu kita benar, insya Allah nasta'innya pasti lancar. Yang terpenting kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah dan di dalam rangka mencari keberkahan di hari Jumat pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kami membawakan ke hadapan Bapak Ibu proposal investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan. Saya nggak tanggung-tanggung bawa ini. Dua proposal, investasi dunia dan investasi akhirat yang paling menguntungkan. Soki, kamu bercanda Soki. Kenapa memang Bu? Ibadah kok masih suka cari untung sih Soki? Memangnya salah? Salah Soki. Lalu ibadah yang baik, ibadah itu yang baik lillahi ta'ala. Kok kamu cari untung? Betul Bu? Betul Pak? Ibadah yang baik lillahi ta'ala, betul? Saya tanya sekarang, boleh saya tanya lagi? Biar semangat biar semangat. Bapak Ibu, ibadah yang Bapak Ibu lakukan nih lillahi ta'ala atau ada pamrih? Kompak. Ini di masjid aja nggak kompak, apalagi di luar Pak. Saya tanya lagi, ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala atau ada pamrih? Lillahi ta'ala. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Kalau memang sudah yakin lillahi ta'ala, saya tanya lagi, yang tadi bilang lillahi ta'ala, berapa banyak ibadah kita yang ketika ibadah masih takut neraka, pengen masuk surga? Anak-anak.
Ayo angkat tangan. Ayo yang katanya lillahi ta'ala dalam ibadah masih takut neraka pengen masuk surga, coba angkat tangan. Ini enggak angkat tangan malu apa gimana ya? Katanya lillahi ta'ala, Pak. Kalau ibadah yang kita lakukan masih takut neraka pengen masuk surga, itu pamrih, Pak. Pamrih. Nggak ada ubahnya kalau gitu ibadah yang kita lakukan nih, Pak. Seperti ibadahnya anak-anak kita, Pak, yang usia balita, Pak. Tanya sama mereka, kenapa kau sholat? Takut neraka, pengen masuk surga, Pak. Pasti jawabannya seperti itu. Berarti level ibadah kita sama seperti anak kita, nggak ada perubahan. Terus ibadah yang baik yang lillahi ta'ala seperti apa Soki sebenarnya? Ibadah yang lillahi ta'ala diajarkan sama Nabi, beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah yang akan melihat kita. Saya bilang, hakikat ibadah sesungguhnya merasakan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, ketika berwudu, Sayyidina Hasan tuh mukanya pucat mukanya. Saat wudu untuk sholat pucat mukanya. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Hasan, wahai cucu kesayangannya Nabi, labbaik paman, kenapa saya melihatnya ketika pasti saat wudu muka kamu tuh pucat, kamu lagi sakit? Enggak, paman. Mungkin kamu lagi puasa? Enggak. Lalu kenapa kamu bisa pucat seperti ini? Saya lagi takut, paman. Apa yang kamu takutkan? Kamu nih cucu kesayangan dari kekasih Allah. Apa yang kamu takutkan? Saya ini hendak bertemu dengan yang serba maha, paman. Apakah saya pantas ketika bertemu dengan yang serba maha, sedangkan saya membawa dosa yang sedemikian banyak? Kenapa? Karena dalam diri Sayyidina Hasan sudah merasakan Allah ada dalam setiap gerak langkah kita. Banyak dari kita yang jangankan untuk sholat, panggilan azan saja kadang-kadang baru azan. Begitu udah qomat, baru qomat. Udah rakaat pertama, masih ada 2 rakaat lagi maghrib. Udah ketinggalan, masih waktunya masih panjang, dientar-entar. Kita merasa pede bahwa hidup kita ini masih akan terasa lama. Padahal, adakah yang bisa menjamin 1 jam ke depan kita semua di sini masih hidup? Makanya ibadah yang lillahi ta'ala cuma merasakan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Kalau ibadah yang kita lakukan masih takut neraka pengen masuk surga, itu ibadah pamrih. Dalam rangka mencapai keridhaan Allah, pagi hari ini saya bawakan investasi ini yang paling menguntungkan. Apa Syauki yang paling menguntungkan? Tambang, nggak ada, Pak. Tambang kita udah habis, Pak. Sawit kita lagi turun, walaupun udah mulai naik sih. Lalu apa yang menguntungkan Syauki? Yang paling menguntungkan mengeluarkan harta di jalan Allah. Syauki, kamu ini ngaco ceramah di Al-Mustawa, Syauki. Ngaco kenapa, Pak? Di mana-mana orang ngeluarin harta tuh kurang. Kok kamu bilang malah dapat untung? Oh, Pak. Kan tadi saya udah bacain ayat. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki 1 butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, Allah akan tumbuhkan menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya Allah akan tumbuhkan 100 biji baru lagi. Tidak ada berniaga dengan siapapun yang berani menawarkan keuntungan 700 kali lipat kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nanya sama saya lagi, Syauki, itu 700 kali lipat apa Allah langsung kasih, Syauki? Enggak, Pak. Allah kasih sesuai dengan kebutuhan kita. Begini, saya semalam masih tamsil di satu masjid. Kalau kita sadar kita cuma gelas, jangan pernah berharap rezeki kita dikasih seember. Kenapa? Karena media kita gelas. Saya bilang tadi sifat Allah nggak suka dengan sesuatu yang mubazir, betul.
maka pasti Allah akan kasih kita rezeki 11. Tapi sebanyak 700 kali. Lalu bagaimana Sogi supaya rezeki kita bisa jadi seember? Besarkan media kita. Dijadikan diri kita ember. Artinya yang biasa sedekah 2.000 tambahin jadi 2.100. Dikit amat. Ya tambahin ya, maksudnya gedein lagi. Yang tadinya di rumah belum ada yatim, rawat yatim. Yang tadinya di rumah baca Quran cuma malam Jumat itu pun cuma surah Yasin, tambahin lagi Pak, 1 hari 1 juz. Bikin media kita seperti ember. Bahkan orang tua saya ngajarin ke kami, putra-putra beliau, jangan jadi ember, jangan jadi bak, tapi jadilah kalian tong. Tong itu, nih ya, coba lihat. Tong ini diciptakan untuk menampung air yang airnya akan dialirkan kepada kita. Betul. Di mana-mana keran yang keluar dari tong jauh lebih kecil daripada pipa yang masuk ke dalam tong. Kita masih sedikit, Allah akan datangin kita banyak. Laksanakan. Syaratnya apa? Supaya tongnya tetap keluar, mata airnya tetap ngalir dan terjaga bersih. Sering buka-buka kerannya. Ketika keran dibuka, maka lumut-lumut yang ada di pipa itu akan hanyut dengan sendirinya. Akhirnya alirannya tetap lancar. Ini kita benar, kita jadikan diri kita tong, tapi kerannya lupa terbuka. Begitu dibuka airnya ngicrik dikit-dikit, kita marah sama Allah. Ya Allah, rezeki sangat amat ya. Kita lupa buka keran. Ini loh mengeluarkan harta di jalan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, di situ masih ada hak orang lain atas diri kita. Itu yang pertama. Ya. Oke, ya sudah. Kalau memang janji Allah dalam Al-Quran ada, ya sudah, saya yakin. Saya mau. Banyak pun saya mau untuk ngeluarin harta. Karena memang Allahul Ghani wal Mughni. Allah Maha Kaya dan Maha Mengayakan. Betul. Baik, saya mau Soki. Insya Allah saya mau ikut wakaf Al-Quran pada siang hari ini. Saya mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi masalahnya Soki, saya gak punya uang. Oh tenang Pak. Tenang. Yang gak punya uang kan kita. Iya kan? Allah Maha Pemberi rezeki. Ini yang kita lupa. Ini yang kadang-kadang lupa kita asbab. Yang nggak punya uang kita, yang miskin kita. Maaf, saya ralat. Allah sunatullah, hukumnya Allah itu kan menciptakan dunia ini serba berpasangan. Betul ya? Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada nggak ada Pak. Lupa Bapak bahwa Allah tidak menciptakan kemiskinan. Yang Allah berikan kepada kita kecukupan. Miskin kita yang membuatnya. Makanya teori kaya dan miskin itu sering rancu Pak. Dalam Islam, orang kaya itu bukan orang yang banyak uang. Dalam Islam tuh orang kaya adalah orang yang dalam hidupnya cukup dan masih mampu berbagi kepada saudara muslim. Orang miskin dalam Islam bukan orang yang gak punya uang. Orang miskin dalam Islam adalah orang yang dalam hidupnya selalu kekurangan dan berani mendadahkan tangan di hadapan saudara muslim. Kita lihat Pak di Kutusibo, berapa banyak kawan kita yang secara ekonomi di atas kita Pak. Tapi lihat dalam kehidupan sehari-hari disibukkan oleh urusan-urusan dunia saja. Bahkan untuk datang menghidupkan sholat berjamaah pun kadang-kadang tidak sempat karena saking sibuk dengan urusan dunia. Pertanyaannya, apakah harus digotong mereka untuk masuk ke masjid untuk melakukan sholat dan untuk disolatkan? Betul. Berapa banyak orang Kutusibo seperti itu? Tapi kita lihat di Kutusibo juga, ada orang yang secara ekonomi jauh di bawah kita, tapi dalam kehidupannya Pak, dia masih mau berbagi kepada saudara-saudara muslim lain. Tadi dijelaskan oleh abang saya, dijelaskan oleh guru-guru kita, masih lebih dari 40%
penduduk Islam di Indonesia mereka tidak memiliki mushaf Al-Quran ataupun mengalami buta huruf hijaiyah. Dan ini tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagaimana pesan baginda Nabi, al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain itu bersaudara. Ya, ayo. Dan pagi hari ini kami juga nggak minta secara tunai, Pak. Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu mau banyak, tapi nggak mau duit. Kami nggak minta tunai, Pak. Kami cuma minta niat komitmen. Sebagaimana diajarkan Nabi, baginda Nabi dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Apa yang kurang dalam Islam? Dalam Islam, Pak, kita niat saja, niat sudah dapat 10 kebaikan. Tapi bukan niat sembarang niat. Begini, pakai contoh. Dijelaskan umpama, contohnya saya niat sholat subuh di Masjid Al-Mustawa. Walaupun tapi ternyata sampai komat saya belum berangkat dari tempat penginapan, maka saya belum dapat pahala 10. Tapi dalam kitab Iqna, niat yang mendapatkan pahala adalah saya niat sholat subuh di Al-Mustawa. Jam 3:30 saya sudah keluar dari penginapan menuju Masjid Al-Mustawa. Sampai simpang jalan ternyata Allah kasih ban kendaraan kempes atau saya ada unsur syar'i, kecelakaan atau meninggal dunia yang menyebabkan saya nggak bisa hadir di Al-Mustawa, maka pahala niat saya sudah dapat 10. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan bahwa saya mau hadir sholat berjamaah di Al-Mustawa. Nah sama pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu niat komitmen. Bapak Ibu nggak bawa duit atau mungkin duitnya belum kelihatan. Tapi Bapak Ibu mau karena saudara kita di pedalaman sana, di luar sana memerlukan Al-Quran, mau membantu dan menghidupkan kembali Al-Quran. Kami cuma minta niat komitmen. Bapak Ibu nanti ketika abang saya menyebutkan berapa mushaf Al-Quran yang hendak diwakafkan, Bapak Ibu ada yang cocok, jangan ragu, angkat tangannya. 100 al-mushaf, angkat tangannya. Duitnya Allah yang bayar. 100 mushaf Shoki saya mau. Ya sudah, nanti tim kami akan mendatangi Bapak Ibu. Lalu kami akan catat nama Bapak Ibu, berikut nomor telepon dan niat wakaf Bapak Ibu sekalian. Lalu kami berikan nanti selembaran kertas yang berisi nomor rekening. Yang dari rekening tersebut kapan saja Bapak Ibu mau bayar, besok, entar siap, lusa, atau ketika Allah sudah berikan kita keluasan rezeki untuk membayar azab niat kita kepada Al-Quran. Investasi dunia tidak ada mengeluarkan urusan apapun. Inilah yang disebut tijaratan lan tabur, niaga yang paling menguntungkan ya ini, Pak, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, apa? Investasi akhiratnya Shoki. Investasi akhiratnya adalah wakaf Al-Quran. Ngapain kamu pakai nama-nama wakaf? Bilang saja sedekah Shoki, dapat. Wakaf itu yang terbaik diajarkan dalam Islam. Memang bedanya apa Shoki? Sangat beda, Bu. Kalau sedekah, Bapak Ibu sedekah mushaf Al-Quran 100 mushaf, pahalanya sampai hanya ketika mushaf kita masih bisa terbaca. Tapi ketika mushaf kita sudah tidak terbaca karena halaman banyak yang sobek atau mungkin sudah terlalu lapuk, ditelan usia, pahalanya berhenti sampai situ. Itu sedekah. Makanya dulu guru-guru kita bijaksana. Ketika membangun atau merenovasi satu musola, kita dulu pernah melihat guru-guru kita ada yang lagi melurusin paku yang sudah bengkok, dilurusin supaya bisa dipakai. Kenapa? Karena dalam satu paku itu ada harta orang yang nitip di musola tersebut. Jadi beliau nggak mau nanti hartanya hilang. Makanya orang dulu kalau merenovasi satu bangunan musola atau masjid, barang yang masih bisa dipakai akan dipakai lagi. Yang sudah tidak bisa dipakai nggak dibuang, tapi dihaluskan dan dijadikan fondasi. Supaya apa? Karena beban tanggung jawab amanah, karena ada harta sedekah orang di dalam. Itu sedekah. Tapi kalau wakaf Syakir, sedekah selama barangnya masih terpakai, pahalanya ngalir. Tapi kalau barangnya tidak terpakai, pahalanya belum. Itu sedekah.
Kalau wakaf, betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan sudah hilang tertelan waktu, tapi selama hafalannya berjalan, walaupun cuma kalimat bismillah saja yang dihafal, maka kalimat bismillah itulah yang akan menemani Bapak Ibu sampai nanti di yaumil mahsyar. Makanya yang membedakan antara sedekah dan wakaf itu cuma satu, apa? Akad. Sedekah nggak perlu menggunakan akad, wakaf wajib akad. Bapak Ibu diajarkan bahwa wakaf yang tidak diiringi dengan akad, maka pahala yang sampai kepada kita cuma pahala sedekah saja. Ayo Bapak Ibu, pagi hari ini dengan kerendahan hati kami ajak Bapak Ibu untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran di hari Jumat mulia ini, Pak. Sebagaimana pesan baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran Bapak Ibu. Sungguh Al-Quran yang kita baca akan datang menolong dan memberikan pertolongan kepada para sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran tiga, baik mereka yang membaca Al-Quran, lebih-lebih mereka yang menghafalkan Al-Quran, terutama yang ketiga, mereka yang mampu menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Ayo kita jalankan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Intan surullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Ketika Allah yang menolong kita, jangankan urusan dunia, sampai akhirat pun kita tetap butuh pertolongan dari Allah. Ayo kita siapkan diri kita untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran di Jumat pagi yang mulia pada pagi hari ini. Silakan. Bagaimana prosesinya nanti akan dijelaskan oleh abang saya Pak Hendri. Saya izin untuk istirahat terlebih dahulu. Silakan. Baik Bapak Bunda sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, pada sesi ini kami ingin mengajak ayah bunda untuk sama-sama dengan kami dalam membantu agama Allah dengan cara berwakaf komitmen, yang mana ayah bunda bisa berwakaf Al-Quran tanpa harus membayarkan pada pagi hari ini, bisa dibayarkan besok, lusa, atau bahkan 7 hari setelah acara kita pada pagi hari ini. Caranya sangat mudah, ayah bunda tinggal angkat tangannya. Nanti tim kami akan menghampiri ayah bunda dan akan mencatatkan nama dan akan memberikan selembar kertas yang isinya nomor rekening atas nama Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dan ini adalah contoh Al-Quran yang akan kita wakafkan. Nilai dari satu Al-Quran ini yaitu Rp100.000. Dan dengan Rp100.000, ayah bunda sudah ikut serta dalam 3 buah amal jariah. Amal jariah yang pertama yaitu ayah bunda sudah ikut serta dalam berwakaf Al-Quran. Yang kedua, ayah bunda sudah ikut serta dalam pembangunan musola-musola di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, ayah bunda sudah ikut serta dalam memberikan kafalah kepada guru-guru ngaji di daerah-daerah terpencil. Dan bagi ayah bunda yang berwakaf di angka yang tertinggi akan mendapatkan 2 buah cenderamata. Cenderamata yang pertama yaitu sebuah Al-Quran sebagai contoh dari apa yang ayah bunda wakafkan. Yang kedua yaitu sebuah piagam penghargaan yang sudah langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Syauqi Hamzah. Baik ayah bunda, seperti di masjid-masjid lainnya, dalam wakaf ini akan kita mulai di angka yang tertinggi, yaitu di angka 90 Al-Quran atau setara dengan 9 juta rupiah. Bismillah. Bagi yang ingin berniat berwakaf di angka 90 Al-Quran, silahkan angkat tangan ayah bunda. Bismillah. Jadi ayah kami di belakang lihat 90 Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Yang langsung Pak Adi ke Bang Ahmed datangin. Yang kasih 60 Al-Quran kita buka di 3 tiket, tinggal tersisa 2 tiket lagi yang bunda. Bismillah. Pada pagi hari ini kami tidak mengajak ayah bunda untuk riya, tidak. Akan tetapi cara bersedekah, cara berwakaf itu ada 2, sirran dan wa'adaniyatan. Sirran itu sembunyi-sembunyi, itu kalau targetnya kecil. Akan tetapi kalau targetnya besar, bagaimana Al-Quran bisa tersebar luas, itu kita menggunakan wa'adaniyatan atau secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini kita
Eh,